Meskipun Presiden Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid itu sudah wafat ya, dan sampai sekarang pun masih banyak banget kenangan-kenangan masyarakat Indonesia dengan Presiden Gus Dur. Dan salah satunya adalah kedekatan antara Presiden Gus Dur dan juga Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bahkan Gus Dur juga pernah meramalkan, gak ngeramal sih, mungkin kayak ya ngomong-ngomong biasa aja, kalau Prabowo itu bakal menjadi presiden di usianya yang sudah tua. Dan for your information nih ya teman-teman, kalau banyak banget ucapan-ucapan dari Presiden Gus Dur itu bener-bener kejadian. Dan nanti Hakim bakal kasih tahu ke kamu apa aja sih dari ucapan-ucapan Gus Dur yang bener-bener kejadian saat ini yang sudah terjadi selama ini. Tapi aku bakal memulai Tribun News Style episode ini dengan kedekatan antara Prabowo Subianto dan juga Gus Dur yang diramalkan oleh Gus Dur bahwa Prabowo Subianto ini akan menjadi presiden Indonesia di usianya yang sudah tidak lagi muda. Jadi ada satu kisah gitu ya, ucapan dari Presiden Republik Indonesia yang keempat ini bahwa Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyoalkan sosok Prabowo Subianto yang akan hidup kembali, maksudnya itu akan membara kembali karir politiknya seiring semakin mendekatnya Pilpres 2024. Dan kata-kata yang seperti ramalan itu pun seolah-olah menemukan pembuktiannya berdasarkan beberapa hasil survei akademis yang sudah ada di berbagai lembaga survei di Indonesia. Kata-kata yang seperti itu dikatakan oleh Gus Dur itu terbukti mulai mendekati mungkin ya. Maksudnya banyak banget berita-berita di luar sana yang memberitakan bahwa Prabowo Subianto ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi presiden, calon presiden 2024. Pernyataan tersebut juga telah dikonfirmasi langsung oleh Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim, yaitu salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang juga keluarga besar dari Ponpes Tebu Ireng, tentang kedekatan Gus Dur yang pernah berkata kepada Prabowo kalau Prabowo Subianto itu kelak akan menjadi presiden di usianya yang sudah tua. Nah, Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pernah mengunjungi Ponpes Tebu Ireng dalam rangka safari silaturahmi di Desa Jawa Timur pada hari ketiga Lebaran kalau nggak salah tahun 2022 ini. Setiba di lokasi, Prabowo itu disambut langsung oleh pimpinan Ponpes Tebu Ireng, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau akrab disapa dengan Gus Kikin. Usai pertemuannya, Prabowo bersama dengan rombongan dan Gus Kikin bergegas menuju makam almarhum Gus Dur. Dan Pak Prabowo juga khusyuk mendoakan Gus Dur di tempat pemakamannya pada waktu tersebut, jadi sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Ia juga menabur bunga di atas makam Gus Dur yang tertata sangat rapi. Pak Prabowo ini juga memberikan kesan terhadap sosok Gus Dur di mata beliau gitu ya. Kedatangan Prabowo ini ternyata menarik perhatian banyak santri dan warga di sekitar sana, dan Prabowo pun juga tidak sungkan untuk menerima ajakan berfoto dengan warga-warga yang hadir. Wartawan yang hadir juga bertanya ke Prabowo tentang sosok Gus Dur di mata Menteri Pertahanan itu tuh kayak gimana sih, sedekat apa sih. Dan Pak Prabowo mengakui bahwa dulu sempat menjadi tukang pijitnya Gus Dur ya. Jadi Gus Dur itu sosok pemimpin yang pandangannya jauh ke depan menurut Pak Prabowo, dan beliau juga merupakan sahabat yang dekat dengan Pak Prabowo karena beliau sering menjadi tukang pijitnya beliau katanya. Dan dirasa oleh Pak Prabowo kedekatannya Pak Prabowo dengan almarhum Gus Dur itu benar-benar sangat dekat, dengan sudah banyak diketahui publik juga. Dan hal yang paling diingat terkait pandangan Gus Dur terhadap sosok Prabowo yaitu pernyataan Gus Dur yang menyebut Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Jadi kalau orang-orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo, dikatakan sama Gus Dur seperti itu. Dan masih banyak lagi hal yang menunjukkan betapa Pak Prabowo ini ikhlas untuk mengabdi ke Indonesia. Ini dikatakan oleh Bapak Gus Dur ya, waktu di acara 1 jam lebih dekat di TV One yang ada di kanal YouTube TV One, tapi udah beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam survei itu juga dikatakan bahwa pernyataan Gus Dur ini mendekati nyata banget ini, perkataannya maksudnya. Kalau Prabowo akan menjadi presiden di usia tua yang disampaikan oleh Gus Irfan, di mana survei elektabilitas capres itu turut berbicara soal Prabowo yang akan maju ke Pilpres 2024. Hasil survei itu sejumlah lembaga itu seolah-olah mengamini kemungkinan terwujudnya pernyataan dari Gus Dur itu ya teman-teman.
Jadi dikatakan bahwa Pak Prabowo di usianya yang sudah tidak muda alias sudah tua, dengan usianya yang sampai sekarang ini sudah 70 tahun, selalu berada di 3 teratas pemilik elektabilitas tertinggi terkait Pilpres 2024. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada pertengahan 2022 menempatkan Prabowo Subianto sebagai kandidat capres terkuat untuk pilihan presiden 2024. Dari beberapa simulasi survei yang dilakukan, Prabowo juga cukup dominan dibandingkan nama-nama lain yang jadi kandidat capres 2024. Dari simulasi semi terbuka dengan mengajukan 33 nama kandidat capres, Prabowo paling banyak dipilih oleh responden yakni sebanyak 21,9%. Kemudian disusul dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di peringkat kedua dengan 19,8% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 16,4% di posisi ketiga. Dan ini yang mengatakan adalah lembaga survei ya. Jadi tadi kita sudah mix and match juga dari perkataan Gus Dur dan juga lembaga survei dari elektabilitas Capres 2024. Sekarang aku bakal kasih tahu ke kamu nih ya, perkataan-perkataan Gus Dur yang sudah terbukti selama ini. Yang pertama, pada tahun 1998, Gus Dur itu memprediksi Presiden Soeharto itu bakal lengser dari kursi kepresidenan. Bahkan rekaman video testimoni Kiai Haji Bukhori Masruri saat haul Gus Dur keempat mengatakan bahwa 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, saya, Gus Dur, Mustafa Zuhad, Toha, pengurus NU Jogja di kamar diajak bicara berbagai hal, masalah, tapi tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, wis rasah ngerembuk koyo ngono kuwi, Pak Harto sedolo meneh bakal jatuh, yang artinya sudah tidak usah berbicara seperti itu, sebentar lagi Pak Harto bakal jatuh. Dan itu 11 bulan sebelum Presiden Soeharto itu jatuh dari kursi kepemimpinan. Bahkan rekan dari Gus Dur yang diajak berbincang kayak gitu pun juga ngerasa kayak heran bagaimana mungkin Pak Harto bisa jatuh. Padahal saat itu Pak Harto diangkat menjadi Jenderal Bintang 5, artinya didukung oleh kekuatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, dan didukung juga oleh kekuatan ekonomi, dan didukung oleh opini publik. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Bukhori dalam rekaman video tersebut. Nah saat itu Pak Soeharto itu tidak mungkin bisa jatuh, tapi kenyataannya bisa jatuh sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Pada video tersebut terus ditunjukkan petikan rekaman video saat Presiden Soeharto yang mengundurkan diri. Dan selain itu juga ada lagi ramalan atau perkataan dari Gus Dur yang kenyataan pada 1999, Gus Dur memprediksi dirinya sendiri yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Testimoni dari Luhut Binsar Panjaitan saat haul Gus Dur ke-6 di Jakarta. Suatu ketika Luhut bertemu dengan Gus Dur lalu bilang kepada Pak Luhut, sudahlah gak usah berangkat jadi dubes, Anda tunggu aja, saya sebentar lagi jadi presiden. Kemudian Pak Luhut sempat bengong dan tidak percaya dengan omongan Gus Dur ini gitu ya. Nggak, Pak Luhut betul, ini yang dikatakan sama Pak Luhut, ini kiai saya ada 9, ada dari Lampung, dari mana saja. Saya dapat bisikan kalau saya akan menjadi presiden. Ini ucapannya Pak Luhut yang menceritakan atau menirukan ucapannya Gus Dur di beberapa tahun yang dulu banget gitu ya. Dalam video tersebut juga Pak Luhut tertawa kemudian disambut tawa dari halayak ramai, dan kemudian Pak Luhut berangkat menjadi dubes pada bulan September dan Gus Dur berangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada sholawat, itu memang benar-benar menangkan adanya Gus Dur sebagai seorang presiden. Dan yang ketiga itu tahun 2014, Gus Dur memprediksi Jokowi akan menjadi Presiden Indonesia. Dan video kali ini dicuplik dari artikel NU Online, judulnya adalah Jokowi Presiden ternyata sudah diramalkan oleh Gus Dur. Pada artikel itu Gus Dur bersama dengan sejumlah tokoh agama mengadakan pertemuan di Solo, Jawa Tengah. Pada artikel itu koordinator Gus Durian Jawa Tengah saat itu adalah Hussein Syifa memberikan testimoni pada NU Online. Saya masih ingat tanggalnya, ini yang mengatakan adalah Gus Durian Jawa Tengah ya koordinatornya. Saya masih ingat tanggalnya 8 Januari 2006, Gus Dur hadir di Solo dalam acara Jejekake Saka Guru Nusantara atau menegakkan kembali Soko Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi pandangan-pandangannya dari berbagai perspektif terutama dalam bidang politik. Saat itu sebelum orasi, Gus Dur dialog bersama dengan Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim dan Jokowi. Presiden Joko Widodo saat itu baru sekitar 6 bulan menjabat sebagai wali kota. Mbah Lim menepuk pundak Gus Dur dan berkata, jenengan harus jadi presiden lagi Gus. Gus Dur menjawab, boten ngateniku atau tidak begitu mbah. Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus kelak juga bisa jadi presiden.
Saat itu Jokowi sebagai calon gubernur pun juga belum, bahkan masih jadi wali kota awal-awal. Dan Pak Jokowi itu disebut namanya oleh Gus Dur hanya tersenyum, di pikirannya hanya bercanda Gus Dur ini, tetapi ternyata kini ia menjadi presiden, bahkan sudah menjadi presiden Republik Indonesia dengan periode yang kedua yang hampir usai ini. Nah itu tadi teman-teman, kedekatan antara Prabowo, Subianto, dan juga Gus Dur, serta beberapa ucapan-ucapan Gus Dur yang jadi kenyataan, ada 3. Semoga jadi informasi buat kita semua. Thank you for the time. Kita bakal sambung lagi di Tribun News Style berikutnya.